Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Nah, di mana segitiga yang kita gunakan di sini adalah segitiga terpancung. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini adalah segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Untuk segitiga terpancung. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat sebuah trapesium ABCD. Nah, di mana di dalam trapesium ABCD ini terdapat ruas garis EF. Nah, garis DC itu sejajar dengan garis EF dan sejajar dengan garis AB. Jika panjang DC itu sama dengan A, kemudian panjang AB itu sama dengan B, kemudian panjang EF itu sama dengan C, kemudian panjang EA itu sama dengan M, dan panjang ED itu sama dengan N, maka akan kita cari hubungan antara sisi-sisi ini. Nah, misalkan kita buat sebuah garis, yaitu garis DG, di mana garis DG ini sejajar dengan garis BC. Nah, garis DG itu memotong garis EF di titik H. Nah, karena garis DG itu sejajar dengan garis BC, maka panjang CD itu sama dengan panjang BG sama dengan panjang FH, yaitu A. Untuk ruas garis EF, karena ruas garis EF itu terdiri dari ruas garis EH dan HF, di mana panjang EF itu sama dengan C dan panjang HF itu sama dengan A, maka panjang EH itu sama dengan C dikurang A. Berikutnya untuk ruas garis AB. Karena garis AB ini terdiri dari ruas garis AG dan GB, di mana panjang AB itu sama dengan B dan panjang HB itu sama dengan A, maka panjang AG sama dengan B dikurang A. Nah, dari sini akan terbentuk segitiga berikut ini. Dari gambar ini, segitiga ADG itu sebangun dengan segitiga EDH karena besar sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama, sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga senilai. Nah, adapun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut adalah EH per AG sama dengan ED per DA. Nah, untuk EH per AG, karena panjang EH sama dengan C dikurang A dan panjang AG sama dengan B dikurang A, maka EH per AG itu sama dengan C dikurang A per B dikurang A. Kemudian sama dengan ED per DA. Nah, karena panjang ED itu sama dengan N dan panjang DA itu sama dengan M ditambah N, maka ED per DA itu sama dengan N per M ditambah N. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan C dikurang A dengan M ditambah N. Hasilnya adalah C dikurang A dikali M ditambah N. Kemudian sama dengan kita kalikan N dengan B dikurang A, hasilnya adalah N dikali B dikurang A. Nah, langkah selanjutnya untuk ruas kiri, kita kalikan C dengan M, hasilnya adalah CM. Kemudian kita kalikan C dengan N, hasilnya adalah positif CN. Selanjutnya, kita kalikan negatif A dengan M, hasilnya adalah negatif AM.
Terakhir, kita kalikan negatif A dengan N. Hasilnya adalah negatif AN. Kemudian sama dengan untuk ruas kanan, kita kalikan N dengan B. Hasilnya adalah BN. Kemudian kita kalikan N dengan negatif A. Hasilnya adalah negatif AN. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, kita pindahkan negatif AM dikurang AN ini ke ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan AM ditambah AN. Sehingga didapat persamaan CM ditambah CN sama dengan BN dikurang AN ditambah AM ditambah AN. Nah, perhatikan untuk ruas kanan. Negatif AN ditambah dengan AN itu hasilnya adalah 0. Sehingga yang bersisa adalah BN ditambah AM. Berikutnya untuk ruas kiri, CM ditambah CN dapat kita nyatakan menjadi C dikali M ditambah N. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan ini kita tukar menjadi AM ditambah BN. Nah, berikutnya dari persamaan ini tinggal kita bagi kedua ruasnya dengan M ditambah N. Maka didapat nilai C sama dengan AM ditambah BN per M ditambah N. Nah, selanjutnya, karena C merupakan panjang sisi EF, maka EF sama dengan A dikali M, yaitu sisi DC dikali sisi AE. Kemudian ditambah dengan B dikali N, yaitu sisi AB dikali sisi DE. Selanjutnya, per M ditambah N, yaitu sisi AE ditambah sisi DE. Nah, inilah rumus untuk menghitung panjang EF pada trapesium ABCD ini. Nah, untuk menghafal rumus ini, kalian hanya perlu mengingat panah-panah ini saja. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah panjang OP. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, gambar ini merupakan sebuah trapesium KLMN, di mana di dalam trapesium KLMN ini terdapat ruas garis OP. Nah, diketahui panjang KL itu sama dengan 18 cm, kemudian panjang MN sama dengan 10 cm, kemudian panjang MP sama dengan 4 cm, dan panjang PL sama dengan 6 cm. Nah, di sini akan kita hitung berapakah panjang OP ini. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka panjang OP itu sama dengan panjang garis MN dikali dengan panjang garis LP. Kemudian ditambah dengan panjang garis KL dikali dengan panjang garis MP. Kemudian per panjang garis LP ditambah dengan panjang garis MP. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai-nilai dari panjang sisi-sisi ini ke dalam rumus ini. Maka OP sama dengan MN dikali LP, yaitu 10 cm dikali 6 cm, ditambah dengan KL dikali MP, yaitu 18 cm dikali 4 cm, kemudian per LP ditambah MP, yaitu 6 cm ditambah 4 cm. Berikutnya, OP sama dengan. Nah, hasil dari 10 cm dikali 6 cm adalah 60 cm persegi. Kemudian ditambah dengan hasil dari 18 cm dikali 4 cm adalah 72 cm persegi. Kemudian per 6 cm ditambah 4 cm hasilnya adalah 10 cm. Berikutnya, OP sama dengan. Nah, hasil dari 60 cm persegi ditambah dengan 72 cm persegi adalah
132 cm persegi. Kemudian per 10 cm. Nah, hasil dari 132 cm persegi dibagi dengan 10 cm adalah 13,2 cm. Maka didapat OP sama dengan 13,2 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang OP adalah 13,2 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan panjang AB. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah trapesium ABCD, di mana di dalam trapesium ABCD ini terdapat ruas garis KL. Nah, diketahui panjang DC itu sama dengan 7 cm, panjang KL sama dengan 10 cm, panjang CL sama dengan 6 cm, dan panjang LB sama dengan 4 cm. Nah, di soal ini akan kita hitung berapakah panjang AB ini. Nah, berdasarkan gambar ini, maka panjang KL pada trapesium ABCD ini dapat dirumuskan sebagai berikut. KL sama dengan panjang sisi DC dikali dengan panjang sisi BL, ditambah dengan panjang sisi AB dikali panjang sisi CL, per panjang sisi CL ditambah panjang sisi BL. Nah, karena diketahui panjang sisi KL adalah 10 cm, maka KL yaitu 10 sama dengan DC dikali BL. Karena panjang DC sama dengan 7 cm dan BL sama dengan 4 cm, maka DC dikali BL sama dengan 7 dikali 4. Kemudian ditambah dengan AB dikali CL. Nah, karena panjang sisi AB yang ditanyakan, maka tetap kita tuliskan dengan AB. Kemudian, karena CL diketahuinya adalah 6 cm, maka AB dikali CL adalah AB dikali 6. Per CL ditambah BL, yaitu 6 ditambah 4. Berikutnya, 10 sama dengan. Nah, hasil dari 7 dikali 4 adalah 28. Kemudian ditambah dengan hasil dari AB dikali 6 adalah 6AB. Per 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Maka didapat persamaan 10 sama dengan 28 ditambah 6AB per 10. Nah, selanjutnya untuk 10 yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara mengalikkan kedua ruasnya dengan 10. Maka 10 dikali dengan 10 hasilnya adalah 100. Kemudian sama dengan 28 ditambah 6AB. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan 28 ini kita pindahkan ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 28. Maka didapat 100 dikurang 28 sama dengan 6AB. Nah, selanjutnya hasil dari 100 dikurang 28 adalah 72. Maka didapat 72 sama dengan 6AB. Nah, selanjutnya untuk mencari AB pada persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 6. Sehingga didapat AB sama dengan 72 per 6. Nah, hasil dari 72 dibagi 6 adalah 12. Maka AB sama dengan 12. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa panjang AB adalah 12 cm. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan nilai X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Nah, pada gambar ini terdapat sebuah trapesium ABCD. Nah, di mana di dalam trapesium ABCD ini terdapat ruas garis EF. DC itu sejajar dengan EF, sejajar dengan AB. Nah, diketahui panjang DC adalah 5, kemudian panjang EF adalah 10, kemudian panjang AB adalah 20. Selanjutnya, panjang DE adalah X dan panjang AE adalah X ditambah 1. Nah, di sini akan kita hitung berapakah nilai X ini. Nah, berdasarkan gambar ini, maka panjang EF pada trapesium ABCD ini dapat dirumuskan sebagai berikut. EF sama dengan panjang sisi DC dikali dengan panjang sisi AE, kemudian ditambah dengan panjang sisi AB dikali dengan panjang sisi DE per panjang sisi DE ditambah panjang sisi AE. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai-nilai dari panjang sisi-sisi ini. Nah, EF karena diketahui panjangnya adalah 10, maka EF sama dengan 10. Kemudian sama dengan DC dikali AE. Karena panjang DC adalah 5 dan panjang AE adalah X ditambah 1, maka DC dikali AE itu sama dengan 5 dikali X ditambah 1. Kemudian ditambah dengan AB dikali DE. Karena panjang AB sama dengan 20 dan panjang DE sama dengan X, maka AB dikali DE adalah 20X. Selanjutnya per DE ditambah AE. Karena panjang DE adalah X dan panjang AE adalah X ditambah 1, maka DE ditambah AE adalah X ditambah X ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya, 10 sama dengan, untuk 5 dikali X ditambah 1, maka 5 dikali X hasilnya adalah 5X. Kemudian 5 dikali dengan 1 hasilnya adalah positif 5. Selanjutnya ditambah 20X per, nah X ditambah X hasilnya adalah 2X. Maka X ditambah X ditambah 1 hasilnya adalah 2X ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya, untuk ruas kanan 20X ditambah dengan 5X itu hasilnya adalah 25X. Sehingga didapat persamaan 10 sama dengan 25X ditambah 5 per 2X ditambah 1. Berikutnya, kita pindahkan 2X ditambah 1 ini ke ruas kiri dengan cara mengalihkan kedua ruasnya dengan 2X ditambah 1. Maka didapat persamaan 10 dikali 2X ditambah 1 sama dengan 25X ditambah 5. Nah, untuk ruas kiri yaitu 10 dikali 2X ditambah 1, maka 10 dikali 2X hasilnya adalah 20X. Kemudian 10 dikali 1 hasilnya adalah positif 10. Kemudian sama dengan 2X ditambah 5. Nah, berikutnya kita pindahkan 5 ke ruas kiri dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 5. Kemudian kita pindahkan lagi 20X ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 20X. Maka didapat persamaan 10 dikurang 5 sama dengan 25X dikurang 20X. Selanjutnya 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Kemudian sama dengan 25X dikurang 20X hasilnya adalah 5X. Maka didapat 5 sama dengan 5X. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kedua ruasnya kita bagi dengan 5. Sehingga X sama dengan 5 per 5. Nah, hasil dari 5 dibagi 5 adalah 1. Maka didapat nilai X sama dengan 1. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai X pada gambar ini adalah 1. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga, yaitu segitiga terpancung.
Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.